TomTom Traffic Index baru saja merilis tentang Traffic Index Ranking atau daftar kota termacet di seluruh dunia pada tahun 2020. Kalau kita lihat di websitenya TomTom, kita bisa lihat ada 416 kota dari 57 negara yang dinilai. Dan data-data dari TomTom ini sebenarnya bisa digunakan atau bisa digunakan oleh pemerintah kota tersebut untuk mengukur, untuk membuat kebijakan tentang pengurangan macet di kota tersebut. Lalu kita lihat nih kota di seluruh dunia pada tahun 2020. Secara keseluruhan, kota di seluruh dunia ini mengalami penurunan tingkat kemacetan. Kenapa? Karena kita tahu jika di tahun 2020 ada pandemi corona, sehingga semua negara itu melakukan karantina wilayah, bahkan ada negara yang lockdown. Nah, jika kita lihat nih seperti Moskow, Rusia, ini turun 5%. Terus ada Mumbai, turun 12%. Ada Bogota, turun 15%. Ada Manila, turun 18%. Istanbul, turun 4%. Itu tadi 5 besar kota termacet di dunia. Mereka 5 besar kota termacet, namun secara tingkat kemacetan dilihat turun. Namun, meskipun ada pandemi, ada kota yang mengalami kenaikan, yaitu salah satunya Chongqing di Cina yang naik 1% tingkat kemacetannya. Lalu ada kota Dnipro yang naik 1% di Ukraina. Selanjutnya ada kota Taipei di Taiwan yang naik 2% tingkat kemacetannya. Lalu ada kota Changchun di Cina yang naik 4%. Meskipun seluruh kota cenderung turun kalau dilihat, namun ada beberapa kota yang memang kemacetannya naik, cuma hanya sedikit gitu kan. Nah, kita kerucutkan lagi ke Asia Tenggara, yaitu Manila. Manila ini merupakan kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Asia Tenggara. Yang pertama kita lihat Manila pada tahun 2019, dia berada di peringkat kedua kota termacet di dunia. Wow, pasti sangat macet ya. Kemacetannya mencapai 71%. Lalu di tahun 2020, Manila turun 2 peringkat menjadi peringkat keempat dari sebelumnya peringkat kedua kota termacet. Lalu jika kita lihat trafiknya Manila sepanjang tahun 2020, jika dilihat bulan Februari merupakan bulan termacet di Manila. Lalu bulan April tidak ada kemacetan sama sekali. Ini sama dengan kebijakan Manila yang saat itu lockdown. Jadi pada bulan April, Manila tidak ada kemacetan sama sekali. Lalu di bulan Mei ada pergerakan, namun belum dikatakan macet. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, lalu Oktober, November, hingga Desember ini, 3 bulan belakangan, Manila kembali mulai macet lagi. Selanjutnya kita ke ibu kota Thailand, yaitu Bangkok, di mana pada tahun 2019 Thailand berada di peringkat 11. Lalu bagaimana di tahun 2020? Namun sayangnya di tahun 2020 peringkat dari kota Bangkok harus naik menjadi peringkat 10 dari sebelumnya peringkat 11. Jadi dia masuk 10 besar kota termacet di dunia. Lalu kita lihat pergerakan dari bulan Januari hingga Desember 2020. Jika kita lihat pada bulan April 2020, kemacetan di Thailand berkurang atau sejumlah
19%. Ini yang terendah selama tahun 2020 di Thailand. Apalagi maksudnya di kota Bangkok. Ya kita tahu di bulan April Thailand juga memulai lockdown atau karantina wilayah. Jadi ya wajar jika bulan April menjadi bulan terendah lalu lintas atau kemacetannya. Lalu tertinggi tingkat kemacetan di Bangkok, Thailand ini yaitu pada bulan September 2020 jika dilihat dari grafiknya. Dan kita bergeser ke ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Pada tahun 2019, Jakarta berada di posisi 10 besar kota termacet di dunia. Namun pada tahun 2019 ini peringkat Jakarta itu turun, di mana sebelumnya Jakarta itu di peringkat 7, tahun 2018 di peringkat 7, lalu tahun 2019 berada di peringkat 10, jadi turun 3 angka. Dan di tahun 2020 secara mengejutkan Jakarta berada di peringkat ke-31 kota termacet. Jadi turun banyak banget. Ini alhamdulillah banget ya. Dan jika kita lihat datanya pada tahun 2020, April menjadi bulan di mana tidak ada kemacetan, di mana kemacetannya tuh nggak ada. Ya kita tahu Jakarta lockdown atau nggak lockdown tapi PSBB. Tapi bukan hanya Jakarta aja, Filipina lockdown, Thailand lockdown, Bangkok Thailand lockdown, semuanya turun di bulan April menjadi bulan di mana tingkat kemacetan sangat turun drastis, bahkan tidak ada di Manila. Begitupun di Jakarta. Dan Februari 2020 menjadi bulan di mana tingkat kemacetan paling tinggi. Sudah jelaskan positive people? Namun jika dibandingkan dengan dua negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, tepatnya di kota Kuala Lumpur, tentu Jakarta jauh, di mana Malaysia atau Kuala Lumpur ini berada di peringkat 77 kota termacet di dunia. Sedangkan Singapura berada di peringkat 83. Mudah-mudahan kita bisa menyusul mereka ya untuk tidak menjadi kota termacet. Mudah-mudahan tingkat macet di Jakarta terus berkurang. Apalagi kini pilihan transportasi publik di Jakarta sudah sangat banyak dan menjangkau seluruh Jakarta, mulai dari KRL, Transjakarta, MRT, LRT, hingga angkot gratis. Sudah seharusnya kita juga dukung untuk memilih transportasi publik karena sudah sangat nyaman, aman, murah, dan pastinya fasilitas pendukungnya juga terus berbenah. Mulai ada wifi gratis, terus ada diskon di pagi hari, jadi itu bisa kita manfaatkan, kita dukung ya. Dan semoga apapun prestasi Jakarta ataupun kota besar lainnya di Indonesia, jangan diributkan, jangan dia dikait-kaitkan dengan politik. Lebih baik disyukuri dan didukung. Bangga jadi Indonesia, salam konten positif, wassalamualaikum.